Halo, perkenalkan nama saya Idham Samsawi. Saya mahasiswa Prodi Sistem Informasi dari Universitas Terbuka dengan nomor induk mahasiswa 0446775589. Pada video ini saya akan mengerjakan tugas 2 untuk mata kuliah Administrasi Server dengan topik instalasi NFS Server. Oke. Pada tugas 2 kali ini, untuk instalasi NFS Server kita akan memerlukan sistem operasi Linux. Jadi kita apabila sudah memiliki Linux kita bisa menggunakannya. Tapi kalau kita belum punya, kita perlu menginstalnya melalui aplikasi VirtualBox atau semacamnya. Distro Linux yang digunakan adalah CentOS. Di panduan ini kita mendapat panduan untuk menggunakan CentOS 7, namun kita boleh menggunakan varian yang lain, dan di sini saya menggunakan CentOS 9 yang lebih baru dan kompatibel. Oke. Di sini kita sudah berhadapan dengan panduan menginstal NFS Server pada CentOS, kita bisa mengikutinya. Saya juga sudah menginstal CentOS 9 di perangkat saya, juga sudah menjalankannya. Bisa dijalankan di sini. Kita coba login dulu. Oke, kita kembali ke panduannya. Yang pertama, syarat sistem mesin menjalankan hak root. Oke, yang pertama kita lakukan adalah mengupdate sistem operasi CentOS melalui perintah ini, sudo yum update. Coba kita jalankan saja. Kita mulai. Kita buka terminal di CentOS 9. Ini tampilan awal dari CentOS 9. Kita sudah membuka terminal, kita masukkan perintah sudo yum. Bagi catatan, sebelumnya saya sudah menjalankan proses sudo yum update sebelumnya untuk mencoba, dan karena prosesnya cukup panjang, jadi ini proses yang kali ini akan sedikit lebih cepat. Ini tampilannya seperti ini kira-kira. Di sini ada data-datanya, kemudian ada perintah bahwa dia akan mengambil data sebanyak ini dan ini prosesnya. Kita bisa tunggu prosesnya seperti itu. Oke, prosesnya sudah selesai. Update sistem ORV-nya, kita bisa lanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu kita perlu menginstal NSF utils sudo yum NFS utils. Oke, kita sudah memasangnya, kita sudah selesai. Prosesnya cepat karena sepertinya sudah terpasang juga. Tahap selanjutnya kita perlu menyiapkan share directory atau directory berbagi. Jadi directory ini akan bisa diakses baik dari sisi server maupun sisi komputer klien. Nah, kita akan membuat directory itu. Mari kita coba sudo make dir data, sudo mkdir make directory /data. Kemudian tahap selanjutnya kita akan mengubah aksesnya dengan sudo chmod change modify 755, kemudian masukkan foldernya data. Oke. Tahap selanjutnya kita akan mengkonfigurasi NFS server. Jadi kita akan menyambungkan komputer server dengan komputer klien. Yang kedua-duanya kita akan sama-sama menggunakan CentOS. Jadi pada langkah 4 ini kita akan mengubah isi konten dari file /etc.export untuk menyambungkan antara komputer server dan komputer klien. Jadi kita masukkan perintah ini sudo nano etc.export. Nah, di sini kita akan memasukkan perintah di sini /data asterisk rw since no root squares no all squares. Nanti tanda asterisk ini akan kita ganti dengan IP komputer klien. Jadi kita tulis dulu format awalnya /data asterisk dicontohkan bahwa perintah ini tidak memiliki spasi, jadi kita tidak perlu menambahkan spasi, karena apabila ditambahkan spasi justru akan memunculkan error. Kemudian kita ganti asterisk ini dengan
IP komputer klien, kita lihat di sini. Kita bisa lihat perintah di pengaturan kabel atau wire setting. Terusnya 192.168.648. Kita coba masukkan 192. Jangan lupa ada /24 nya sebagai penanda, kemudian kita simpan. Oke. Perintah selanjutnya adalah ekspor. Jadi setiap kita melakukan perubahan pada /etc.export, kita akan melakukan perintah ini, sudo export fsa, untuk mengaplikasikan perubahannya. Oke. Sudo coba ulangi. Nah, oke, berhasil. Langkah selanjutnya adalah menjalankan dan mengaktifkan FS server. Jadi kita akan melakukan perintah ini, systemctl start enable status. Namun sebelum itu ada kendala yang bisa terjadi, yaitu firewall dari servernya. Kita akan coba matikan firewallnya terlebih dahulu. Pada CentOS 9 perintah untuk mematikan firewallnya adalah seperti ini. Kemudian ini add service, itu kita menambahkan jalur yang kita bisa masuki dari komputer klien. Ada NFS. Kita akan diminta untuk memasukkan password autentikasi karena kita akan mematikan firewall. Oke, selanjutnya kita juga menambahkan RPC pin. Yang kemudian kita juga menambahkan mount directory atau mengizinkan untuk upload directory sharing, share directory. Kemudian kita reload. Oke, seperti itu prosesnya untuk mengkonfigurasi firewall. Selanjutnya adalah menjalankan NFS server. Kita menggunakan sudo systemctl start NFS server. Sudo system. Oke, kemudian kita enable untuk apabila setiap kita menjalankan CentOS, maka dia akan selalu kondisi dalam NFS server dalam kondisi menyala. Oke, kemudian kita lihat statusnya. Oke, tanda ini berarti menunjukkan bahwa NFS-nya sudah berjalan. Jadi itu adalah proses untuk memasang NFS server di komputer server. Jadi sekian video untuk part pertama dari tugas 2 mata kuliah administrasi server. Untuk bagian kedua dari tugas 2 ini kita akan memasang NFS util di bagian kliennya. Jadi di sini saya sudah menjalankan CentOS untuk bagian klien. Ada di sini. Coba masuk, kita seperti biasa jalankan terminal. Jadi perintahnya untuk bagian klien kita memiliki perintah yang mirip, yaitu kita akan menggunakan sudo yum install NFS util seperti biasa. Sudo yum Oke, ini proses penginstalasinya sudah selesai. Selanjutnya adalah kita akan membuat direktori lokal yang akan disambungkan nanti ke direktori server. Kita akan membuat direktori mntnfs ini. Oke. Setelah kita menjalankan berarti ini kita akan mengunggah atau mount direktori ini agar tersambung dengan direktori data sebagai share direktori ke server. Sudo mount, kemudian kita membutuhkan alamat IP NFS server. Kita coba cek di servernya ada di sini.
1692 atau 68649. Oke, kita coba pasangkan di bagian klien. Sudo mount /data /nt. Oke, seharusnya apabila tidak ada informasi yang memunculkan error, maka seharusnya kedua komputer sudah tersambung. Kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Namun sebelum itu kita bisa mencoba melakukan pengecekan di komputer klien apakah bisa tersambung dengan komputer server. Kita bisa melakukan perintah. Coba kita menggunakan atau kita menggunakan perintah show on 92.168.49. Oke, kita lihat bahwa tersambung dengan komputer server di folder data. Selanjutnya kita bisa lihat untuk perintah selanjutnya, kita mengakses directory. Oke, kita coba akses directory. Kita ganti folder, kita masuk ke folder /mnt/nfs. Nah, di folder ini, folder yang sudah di share directory ini, maka apabila kita melakukan perubahan di komputer klien, maka komputer server pun bisa melihat perubahan yang terjadi. Kita coba, kita membuat sebuah file file.txt. Oke, kita coba lihat apakah sudah terbuat filenya. Nah, kita lihat di sini bahwa sudah ada file.txt di dalam komputer klien. Kita lihat apakah di komputer server file tadi sudah ada. Kita lihat ke server, kita pindah ke directory data. Nah, oke, kita masuk directory data, kita lihat isi filenya. Nah, di sini kita terlihat bahwa sudah ada file.txt yang ada di komputer klien terbaca di komputer server. Kalau kita coba kebalikannya, apakah aturannya juga sama? Kita buat perlu menggunakan sudo. Nah, kita punya file namanya web.html. Kita lihat di komputer klien. Nah, di sini juga terlihat ada file web.html. Jadi kita sudah selesai ya proses menyambungkan komputer server dengan klien melalui NFS. Kita juga berhasil melihat bagaimana ada perubahan berganti. Jadi kita bisa melihat dari kedua sisi. Jadi seperti itu video dari saya. Sekian, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.